Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung membuka. Untuk URL pendaftarannya bisa langsung mengakses pada URL desawisata.kemendesa.go.id. Bapak Ibu bisa langsung praktek ya Bapak Ibu ya. Nah, Ya, Bapak Ibu bisa langsung buka di laptop. Nah, jadi aplikasi Desa Wisata ini ada dua platform Bapak Ibu. Jadi ada untuk web, untuk sebagai pengelola melengkapi konten, dan aplikasi untuk wisatawan. Nah, untuk aplikasi Bapak Ibu juga bisa melakukan login. Nah, untuk aksesnya untuk saat ini hanya tersedia untuk platform Play Store. Nantinya kita sedang berupaya untuk platform iOS. Itu. Nah, Bapak Ibu bisa buka di Play Store. Nah, untuk pencariannya itu bisa mengetikkan Desa Wisata Nusantara. Nah, Bapak Ibu bisa langsung buka ataupun melakukan install di sini. Oke, untuk sekarang saya coba mensimulasikan proses pendaftaran akunnya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus memastikan dulu bahwa BUMDes Bapak Ibu sudah terdaftar pada aplikasi bumdes.kemendesa.go.id. Jadi karena aplikasi Desa Wisata ini terlink dengan aplikasi BUMDes. Jadi hanya BUMDes yang sudah terregistrasi dan sudah terverifikasi namanya yang bisa melakukan pendaftaran untuk pembuatan akun pengelola desa wisata. Oke. Nah, untuk melakukan pendaftaran Bapak Ibu bisa melakukan klik pada button daftar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan input untuk kode desanya itu sesuai dengan ID Kemendagri. Gitu. Nah, sebagai contoh di sini saya coba input. Nah, di sini keluar nama BUMDesnya Almadani. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu menerima case bahwa di sini desanya belum namanya terverifikasi atau belum terdaftar, Bapak Ibu harap melakukan pendaftaran dulu pada aplikasi BUMDes. Oke, nah untuk selanjutnya, step berikutnya Bapak Ibu tinggal pilih BUMDes mana. Terus proses berikutnya, nah di sini adalah email yang sudah terdaftar pada aplikasi BUMDes. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan bahwa email yang terdaftar tersebut sudah benar. Terkadang kita menginput di aplikasi BUMDes itu format emailnya tidak sesuai. Nah, ini harus dipastikan format emailnya sesuai. Jadi kalau memang tidak sesuai, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Soalnya email yang digunakan di sini adalah untuk memverifikasi akun. Oke, selanjutnya Bapak Ibu tinggal menginputkan nama, terus password minimum 6 digit, password konfirmasi. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu melengkapi nama wisatanya. Diisi nama wisatanya, terus jenis objek wisatanya. Nah, di sini kita mengkategorikan jenis objek wisata ada 7. Gitu. Jadi yang mana yang mendekati dengan objek wisata, Bapak Ibu tinggal memilih di sini. Terus deskripsi singkat, diusahakan untuk deskripsi ini serinci mungkin, karena untuk proses verifikasi di sini ada 3, yaitu proses verifikasi email, proses verifikasi desa wisatanya, dan proses verifikasi akun. Jadi ada 3 tahapan yang harus dilalui pada saat pendaftaran ini. Nah, oke, berikutnya adalah berisi rangkuman data yang telah diinput pada step sebelumnya. Dan jika Bapak Ibu mengklik tombol submit dan selesai, maka aplikasi akan mengirimkan link tautan email ke email yang sudah terdaftar pada aplikasi BUMDes. Dan hal ini kita lakukan untuk menjaga bahwa kepemilikan BUMDes adalah benar yang sudah terdaftar di email tersebut.
Oke, setelah proses selesai, nanti Bapak Ibu tinggal mengklik jika menerima email link tautan untuk melakukan verifikasi. Nah, setelah verifikasi, proses berikutnya adalah proses verifikasi akun dari Kementerian Desa. Jadi ada step sebelum bisa melakukan login, ada step tambahan yaitu proses verifikasi akun. Dan setelah proses verifikasi akun dilakukan oleh Kementerian Desa, baru Bapak Ibu bisa melakukan login pada aplikasi. Oke, saya coba contohkan untuk login di sini. Saya mohon izin menggunakan akunnya Mbak Siska. Mungkin Mbak Siska ada hadir di forum ini, saya mohon izin menggunakan akunnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan input untuk username itu alamat tinggal sudah terdaftar sebelumnya, passwordnya, dan lalu masuk. Nah, di sini untuk saat ini kita hanya bisa mengakomodir untuk satu pengelola itu satu desa wisata. Dan nantinya sesuai dengan masukan yang ada, jadi kedepannya kita akan menambahkan. Jadi satu pengelola bisa menambahkan beberapa desa wisata di sini. Nah, dari screen sebelah kanan sini saya coba membuka aplikasinya, aplikasi desa wisata di Android. Nah, di sini nama desa wisatanya kalau kita klik, oke. Nah, di sini ada informasi sebagai wisatawan, dia bisa melakukan like atau tombol love di sini. Jadi dia bisa melakukan like. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat jumlah like-nya di dashboard desa wisata Bapak Ibu di sini. Total dilihat di sini adalah seberapa banyak desa wisata yang dilihat gitu. Misalnya contoh di sini saya coba B. Terus saya coba klik detail lagi. Nah, refresh halamannya, maka dia akan bertambah. Nah, sama dengan like juga. Kalau like itu kita bisa melakukan like maupun unlike. Jadi kalau misalnya sebagai contoh saya melakukan like di sini, terus saya melakukan unlike, di sini juga perhitungannya akan berkurang. Oke, selanjutnya untuk halaman dashboard ini Bapak Ibu bisa melihat foto yang sudah pernah diupload di sini. Terus Bapak Ibu juga bisa memperbarui informasi yang ada di sini, misalnya tentang desa wisatanya, jam buka, fasilitas. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan input pada menu info. Nah, untuk informasi data mengenai desa wisata, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan di sini. Usahakan yang diinput adalah informasi yang rinci sehingga wisatawan tergambarkan mengenai desa wisata Bapak Ibu di sini. Oke, selanjutnya di sini ada fasilitas apa saja yang tersedia pada desa wisata. Bapak Ibu bisa menyajikan informasinya pada kolom fasilitas di sini. Dan selanjutnya syarat kunjungan. Nah, kalau di aplikasi di sini namanya yang perlu kamu persiapkan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menjelaskan persyaratan kunjungan ke desa wisata Bapak Ibu. Kalau misalnya sekarang sedang pandemi, apa yang harus dipersiapkan. Gitu.